Ini kan kategorinya utang haram. Jadi sudah pernah ada presiden disebut utang haram. Jadi utang yang dipakai untuk merepresi demi mempertahankan kekuasaan sebuah rezim. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai utang haram. Tentunya apa sih koalisi anti utang itu? Boleh dijelasin Kak? Ya, koalisi anti utang itu lahir dari inisiatif banyak NGO di Indonesia. LSM ya. Ya, bersamaan dengan menguatnya momentum kesadaran bahwa secara keuangan banyak negara-negara pengutang itu terbebani, dan di antara beban itu banyak yang nggak fair. Ya, Maksud nggak fair gimana? jadi banyak utang itu justru bukan menguntungkan negara pengutang, tapi justru menguntungkan yang memberi utang gitu. Oke. Nah, di samping itu juga korporasi multinasional banyak take benefit di situ gitu. Nah, lalu ternyata banyak riset sebelumnya menginformasikan utang itu sudah punya banyak kategori. Ada utang haram, ada utang yang ilegal dan seterusnya gitu ya. Nah, dari semua formasi soal Apa itu utang haram itu? Nah, utang haram itu kejadian presiden pertama itu waktu Amerika take over kayaknya begini, itu utang. Take over itu maksudnya menjajah atau? Jadi negara ini dijajah oleh Spanyol, Oke. Amerika datang membebaskan, Oke. lalu kemudian Spanyol tagih, Oh. kasih dong, bayar dong utangnya. Oh, nggak bisa. Kan utang yang dibikin sama pemerintah Spanyol ini dipakai buat beli senjata, buat bunuh orang-orang di sini gitu ya. Negara jajahan itu. Negara jajahan ini gitu. Kemudian ini kan kategorinya utang haram. Jadi sudah pernah ada presiden disebut utang haram. Jadi utang yang dipakai untuk merepresi demi mempertahankan kekuasaan sebuah rezim. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai utang haram. Oke. Kalau utang ilegal tadi apa? Ya, utang ilegal tadi itu dia bertabrakannya secara hukum ya. Jadi utang-utang yang dipakai untuk merusak lingkungan misalnya. Nah, utang-utang yang dipakai untuk justru memiskinkan orang gitu ya, misalnya merusak tatanan sosial dan seterusnya, seperti Gedung Ombo misalnya, itu bisa kita klaim sebagai utang ilegal gitu ya. Oke, Gedung Ombo. Ya. Udah lama banget sih. Tahu kan ya? Nanti kita kasih tambahan keterangan. Nanti di Google aja deh. Ya, atau kalau nggak. Jadi sedulur-sedulur isu utang ini emang isu lama dan positioning isu ini itu juga sebenarnya masih kait-mengkait juga dengan cerita Perang Dunia gitu ya, penaklukan ya, kolonialisme. Jadi Perang Dunia Pertama, Kedua itu kan penandanya pendudukan militer. Nah, setelah Perang Dunia Kedua kemudian kan ada kesadaran baru gitu ya, ini perang kayak begini kan nggak sehat nih. Muncullah Marshall Plan itu kan. Skema bantuan untuk negara-negara kalah perang bangun lagi gitu ya. Nah, tapi itu ternyata nggak berhenti sampai di situ ya. Nah, utang ini dipakai lagi untuk terus-menerus menguasai negara-negara bekas jajahan. Contohnya gimana? Satu negara Indonesia misalnya. Indonesia ini kan sektor tambangnya dan sektor tambang migas ya, terutama itu kan dikuasai oleh Eropa, Amerika dan Eropa. Udah lama nih mereka menguasai sumur minyak kita, tambang-tambang kita gitu. Nah, lewat utang ini itu melegalkan itu. Jadi dibuatkan undang-undangnya. Nah, untuk buat undang-undang ini dikasihlah pinjaman, namanya program loan gitu ya. Nah, untuk yang lain dikasih tenaga ahli, tapi tenaga ahli dari mereka. Berarti kan vested-nya mereka yang masuk, bukan kita. Dan digaji sama kita. Digaji lewat utang tadi itu, yang nanti kita akan bayar gitu ya. Nah, kalau bahasa saya, utang itu dipakai oleh negara-negara pengutang secara langsung maupun melalui lembaga multilateral untuk memasarkan barang-barang mereka yang sudah tidak terserap oleh pasar di dalam negeri mereka dan teknologinya udah out of date. Jadi itu yang dipakai. Itu kan berarti sebetulnya kalau gua masih ingat ya, skema penjajahan Inggris ke India misalnya, salah satunya kan sebetulnya memasarkan produk kan. Oh iya, penjajahan itu kan memposisikan Indonesia selama Indonesia dijajah yang beratus-ratus tahun itu, posisi Indonesia itu sebagai
supply bahan mentah, bukan bahan baku, bahan mentah, raw material. Jadi kita bawa nih semua nih, batu bara, cengkeh apa semua dibawa ke negara-negara penjajah itu, lalu kemudian sampai di sana mereka olah. Setelah jadi produk dibawa lagi ke sini, dijual. Nah, artinya lo tadi bilang bahwa skema utang luar negeri yang sekarang berlangsung itu kecenderungannya masih pakai logika. Konsepnya masih sama sebenarnya, konsepnya masih sama. Jadi makanya yang digunakan oleh negara-negara kreditor itu adalah ya memastikan ya tadi pertama barang ya, barang yang sudah diproduksi massal, karena mereka industri udah maju kan, produksinya massal, nggak terserap lagi di pasar dalam negeri, maka harus dicari pasarnya. Nah, ketika mencari pasar ini menggunakan mekanisme utang ini. Bukan hanya itu, tenaga kerja kelas 2 dan kelas 3 yang nggak terserap di pasar tenaga kerja mereka dipasarkan lewat sini. Kualifikasi mereka expert, tapi mereka ini orang nggak laku di pasar tenaga kerjanya mereka sana. Jadi sebetulnya boleh nganggur lah ya. Iya, orang nganggur ya kan, orang nganggur, cuman kan sekolahnya di Amerika, di Inggris gitu kan, keren dong ya. Dan celakanya kita merasa bule itu lebih tinggi. Nah, ditambah ada sisa feodalisme kayak begitu ya kan. Akhirnya nih mereka masuk nih. Nah, itu yang membuat rencana pembangunan kita jadi nggak match juga dengan kebutuhan kita. Jadi kita gantungin. Ada semacam arahan atau direksi dari negara-negara pemberi utang itu ya. Iya, jadi namanya pemberi utang kan nggak mungkin buka skemnya bebas banget dong. Ya kan? Kalau ditanya sekarang, Danar ini butuhnya apa nih? Butuh duit buat apa? Oh, butuh duitnya banyak sekali untuk ini, untuk ini. Yang ini nggak bisa, Nar, yang ini nggak bisa. Kalau yang ini bisa. Oke. Sesuai dengan interest atau kepentingan gua gitu. Iya. Yang ini bisa, Nar. Oh ya, oke. Gua ngutang deh sama lu. Oke. Berapa? Let's say 1M. Oke, deal ya 1M. Nah, bunganya sekian, commitment fee-nya sekian. Udah, deal. Nagih dong, duitnya mana? Ngapain minta duit? Jangan, tunggu dulu. Butuhnya apa? Butuhnya furniture nih. Mau bikin restoran lah ceritanya. Ntar ya, adik gue ada yang bikin furniture. Lu lewat sana aja. Nah, harga adik gue ini udah naik 30% daripada harga pasar. Ya, rugi dong lu. Invest lewat ngajuin pinjaman 1M, dapat barangnya biasa-biasa aja, tapi harganya 30% lebih mahal dibanding harga pasar. Jadi gimana mau lunasin? Gak mungkin gitu ya. Karena udah rugi duluan nih. Ya, pertanyaan dasarnya gini nih, ada nggak sih contoh negara yang nggak punya utang? Maksudnya di negara-negara yang terutama negara-negara dunia ketiga lah ya, kalau kita mau pakai pemetaan negara kreditur, negara debitur gitu. Ada nggak sih negara-negara yang baru mulai develop, baru mulai berkembang, terus tapi dia sebetulnya nggak utang? Utang ini kan warisan pasca perang. Jadi hampir nggak mungkin. Nah, cuman beberapa negara mempunyai mekanismenya sendiri untuk pembiayaan pembangunan. Pintu masuknya itu kan sebenarnya dari politik anggaran. Ini kan soal goodwill-nya kita nih, kemauannya kita juga gitu ya. Kalau dalam rumah tangga atau dalam perusahaan kita kan ngitung ya, kita mau running sesuatu itu kira-kira kita butuhnya berapa. Dari kebutuhan ini yang kita punya berapa, terus yang lainnya kita dapat dengan apa. Mau mengundang investor, mau pinjaman, dikalkulasi, kemudian ini bisa menguntungkan seberapa besar, pengembaliannya berapa lama, lalu habis itu kita bisa berkembang lagi berapa lama, kan hitungannya begitu. Nah, pemerintah menggunakan politik anggarannya kan anggaran defisit. Nah, anggaran defisit itu menempatkan pembangunan kita itu memang dibiayai sama utang, ini bukan sama pajak. Oke, sebentar. Balik ke deskripsi lo barusan. Anggaran defisit itu maksudnya apa nih? Anggaran defisit itu belanjanya lebih besar daripada pendapatan. Mengapa dibuat lebih besar daripada pendapatan? Supaya ekonominya tumbuh. Asumsinya kalau lebih banyak yang dibelanjakan itu maka menggerakkan roda ekonomi. Nanti kan tumbuh nih. Nah, tumbuh, lalu kemudian tumbuh ini artinya tumbuh itu akan banyak usaha-usaha ekonomi yang bermunculan dan berjalan. Dari situ logikanya kemudian sumber pajak negara kan bertambah. Nah, sumber pajak negara bertambah, penerimaannya bertambah, membaik, lalu pada satu waktu utang ini bisa dilunasi. Itu logikanya agak linear sebetulnya. Ya,
kita anggap itu prasangka baik kita tentang utang. Ya, prasangka baik kita. Tapi faktanya enggak. Jadi kita punya penerimaan dalam negeri, penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, ada hibah. Oke. Begitu belanja, itu belanja rutin, belanja macam-macam segala macam. Nah, ketika dicek belanja pembangunan, itu jumlahnya sama dengan penarikan utang baru. Baik pinjaman proyek maupun pinjaman program. Nah, itu udah sejak Orde Baru tuh, di APBN muncul itu. Jadi ini belanja pembangunan kita, ini penarikan utang kita. Sama persis jumlahnya. Jadi pembangunan kita itu dibayar dengan utang, jadi bukan dengan uang pajak kita. Sayang sekali kan. Nah, sehingga sekarang kita masuk pada posisi sudah terjebak utang. Untuk bayar utang lama, kita harus bikin utang baru. Oke, kalau istilahnya orang zaman dulu kan berarti gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Persis. Persis. Nah, kalau gue mau balik lagi ke KAU tadi ya, sebetulnya goals-nya kalian apa sih? Jadi waktu itu kita menyadari ini problem mendasar, ini problem ideologis, ya kan? Ngeri. Ini problem problem ideologis. Artinya kalau dilihat kesadaran founding father itu udah jelas ya bahwa Hatta menjelaskan ya. Jika kita tidak punya kemampuan secara keuangan, kita boleh meminjam kepada pihak lain dengan syarat pinjaman itu harus dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, bunganya harus rendah. Yang ketiga, jangka waktu pengembaliannya harus panjang. Jadi kenapa harus uang tunai? Karena kalau dapat uang tunai kita punya kebebasan membelanjakan. Tapi kan kalau dari keterangan lo tadi, skema hubungan antara negara peminjam dan pemberi utang kan memang tidak memungkinkan kita menarik dana tunai. Ya. Atau sekarang masih sebetulnya skema kayak gitu masih ada? Masih berlangsung. Jadi makanya waktu itu kita ribut kan sama IMF dan Bank Dunia. Sampai berakhir ya tragedi terbesar di Republik ini adalah ketika kita mengalami krisis ekonomi kita depresi menjelang 65 di awal Orde Baru. Ya, oke. Udah lama, sorry ya. Pada waktu itu kita didesak kan sebelumnya Soekarno menasionalisasi, menutup diri terhadap investasi asing, supaya kita bisa berdikari secara ekonomi ini. Lalu kerjasamanya kan kebanyakan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain yang sepaham. Nah, ini mengganggu gitu kan. Nah, ketika kita krisis kan mereka mengirimkan utusan Bank Dunia dan IMF untuk menawarkan bantuan. Kalau mau kita bisa bantu Indonesia. Syaratnya itu yang dinasionalisasi privatisasi lagi dong. Sama yang kedua itu investasi asing boleh masuk lah. Jangan larang gitu. Nah, ini yang membuat kemarahan Bung Karno. Sehingga mengumpulkan massa ya dalam rapat umum lapangan Banteng dengan slogan "Go to hell with your aid" itu. Ya. Tidak lama setelah itu terjadi G30 SPKI, lalu Soekarno jatuh, lalu kemudian Soeharto naik jadi presiden, dan kita kembali bergabung ke Bank Dunia, IMF, lalu menerbitkan Undang-Undang PMA nomor 1 tahun 67. Itu produk undang-undang pertama. Dan ironisnya undang-undang itu ditandatangani oleh Soekarno. Something weird gitu ya. Ada yang aneh kan di situ. Soekarno yang tidak pernah mau terbuka dengan investasi asing, tiba-tiba dia yang menandatangani undang-undang itu. Jadi ada kepelikan politik memang di situ. Jadi pertarungannya begitu. Ya, dia ada banyak faktor yang sebetulnya sampai sekarang kita nggak pernah tahu ya. Karena kan ruang gelap yang terjadi di fase-fase pergantian kekuasaan di Republik ini kan kayak nggak pernah bisa kita buka sebetulnya apa yang terjadi sehingga generasi berikut itu bisa belajar kan. Itu tuh sampai sekarang kan kayak kehidupan politik kita itu penuh misteri. Memang waktu kita proklamasi kemerdekaan itu kan sesuatu yang memang muncul sebagai sebuah desakan. Ya. Nah, tetapi
pasca proklamasi kemerdekaan itu kita kan harus ingat lagi nih, kita kan nggak pernah tenang ya, kita kan digangguin terus tuh. Ya. Ya, ada nikah lah, bawa Belanda lah segala macam gitu ya. Agresi militer. Ya, agresi 1-2 gitu ya, masih digangguin terus. Nah, terakhir kita dipaksa untuk hadir di KMB, Konferensi Meja Bundar di Belanda. Ya. Nah, KMB itu mendesakkan tawaran kepada delegasi Indonesia bahwa Belanda akan mengakui kemerdekaan Indonesia apabila di antara sekian persyaratan itu adalah muncul persyaratan pertama, seluruh hutang-hutang pemerintahan Hindia Belanda semasa pendudukan di Indonesia menjadi utang Indonesia. Satu. Diwariskan ya. Diwariskan. Ini yang kita sebut utang haram tadi kan. Ya. Yang kedua, walaupun belum menjadi belum menjadi anggota Bank Dunia dan IMF, Indonesia harus mengikuti kebijakan pembangunan Bank Dunia dan IMF. Nah, dari sinilah kemudian ketegangan politik luar negeri kita ya agak menguat gitu ya. Karena pasca itu ya pemerintah kan tidak begitu mengindahkan. Yang penting kan dapat dulu nih. Nah, dapat dulu pengakuan ya kan dunia internasional. Pergulatan di masa-masa itulah yang mungkin tidak banyak diceritakan dalam sejarah. Ya, tapi kalau kita mau telusuri, nah itu ternyata di buku yang diterbitkan oleh Ford Foundation dalam rangka 50 tahun Ford di Indonesia atau gimana gitu ya, dia bercerita bahwa itu dia bercerita bahwa ada masa di mana Ford membiayai orang-orang Indonesia untuk sekolah di Amerika. Oh iya, kalau itu kayaknya ya, di tahun 56-an ya, 50-an, 56 menjelang 57 gitulah ya. Nah, dan ketika 66 itu, ini mereka udah selesai semua sekolahnya nih, udah balik lagi ke Indonesia. Yang kemudian menjadi teknokratik ya, teknokratnya Indonesia itu mereka. Jadi ada Wijoyo ya kan, ada Sadli apa segala macam ya, generasi ekonom teknokrat yang kita kenal dengan nama Berkeley Mafia. Udah lama banget lu nggak denger istilah itu. Disebut Berkeley Mafia sebenarnya enggak, itu karena untuk Indonesia mereka sekolah di Berkeley University. Nah, kalau di Amerika Latin itu Chicago Boys. Karena teknokratnya sekolah di Chicago. Tapi sebutan mafia itu sebetulnya untuk merujuk pada apa sih? Maksud gue orang-orang yang lulus dari Berkeley ini kemudian balik, kemudian ada cap atau stempel mafia Berkeley itu karena mungkin di awal begitu ya, tapi kemudian itu menjadi kayak cara berpikir yang sangat neolib lah. Percaya sekali bahwa liberalisasi itu yang terbaik, ya kan, ketergantungan dengan negara lain itu hal yang biasa, membuka investasi itu keniscayaan gitu ya. Nah, jadi ini jadi soal cara berpikir akhirnya. Tapi kalau misalnya gini ya, ngomongin soal membuka keran investasi asing gitu, bukankah memang dengan situasi dunia yang sekarang yang satu negara tidak mungkin lepas dari pengaruh negara lain gitu. Kan sebetulnya prinsip dasar membuka keran investasi itu kan nggak salah. Yang salah mungkin gimana cara dealnya dengan investasi asing itu, atau menurut lu gimana? Yang saya percaya itu seluruh negara di dunia itu harus berkooperasi, bekerja sama, bukan menginvasi atau saling menguasai. Nah, kalau bekerja sama berarti kan saling mengisi, saling menguntungkan. Jadi artinya kalau memang kita merasa kita punya potensi misalnya di sektor agrikultur gitu ya. Kan kita berpikir bagaimana mengoptimalkan. Kita punya sektor kelautan. Gimana kita mengoptimalkan kelautan kita? Nah, artinya untuk pengembangan teknologi, pasar gitu ya. Nah, kan harusnya masuk ke sana. Bukan orang lain masuk menguasai. Ini kan logika investasi asingnya kan gitu ya. Untuk masuk, untuk menguasai. Jadi agak lompat dikit nih. Yang paling terbaru ini, kalau misalnya kita dengar nih misalnya Cemex, Cemento de Mexico mau masuk ke Semen Padang dan Tonasa waktu itu ya.
kita berpikir dia akan investasi membuat kapasitas produksi pabrik lebih besar. Ternyata enggak. Yang mereka lakukan apa? Mereka masuk lalu kemudian menguasai perusahaan semen Indonesia. Lalu mereka menggunakan seluruh jalur distribusi semen yang dimiliki oleh 2 perusahaan semen Indonesia ini untuk kepentingan perusahaan semen mereka. Dan perusahaan produk semen kita ini harus lewat mereka jualannya. Kan take over namanya. Nah, itu bukan kerjasama kan, itu penguasaan, penaklukan. Nah, kita bukan tidak mau bekerja sama, tapi ya kita ingin ada kerjasama yang membuat kita juga bisa berdaya secara ekonomi. Win-win solution lah. Oh iya, win-win. Jadi kata kuncinya bukan liberalisasi, bukan investasi gitu ya, tapi kooperasi tadi. Oke. Artinya keran investasi itu sebetulnya dibuka nggak ada masalah sepanjang prasyarat-prasyarat saling menguntungkan tadi memang dipenuhi kan? Iya. Nah, saya ingat lagi nih Hatta waktu itu cerita kan sektor migas kita kan Undang-Undang Dasar menyebut bumi, air dan kekayaan alam internasional dikuasai oleh negara. Banyak orang bilang itu pasalnya Hatta lah. Iya. Untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Dalam penjelasannya dan dalam beberapa tulisan Hatta yang lain menjelaskan, apabila kita belum punya kemampuan untuk mengolahnya sendiri, kita bisa mempekerjakan ahli-ahli asing untuk mengelola itu sambil sambil kita belajar. Artinya ada transfer pengetahuan gitu ya. Transfer knowledge, transfer teknologi sehingga pada satu waktu kita bisa kelola sendiri itu sumur minyak kita, tambang-tambang kita. Nah, yang nggak berjalan di kita kan itu. Ya. Sampai hari ini kan ya masih BP, Shell, Chevron gitu ya. Dan kita hidup berdampingan dengan ekspor internasional. Nah, ya, ekspor internasional kelas 2 gitu ya. Boleh nganggur. Ya, boleh nganggur di negaranya gitu. Kita harus tahu itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kita coba artinya gini, peta tadi kan menurut gue cukup clear ya, bahwa sejak awal Indonesia merdeka sebetulnya kita masuk pada ruang yang relasi Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka dengan dunia internasional itu sebetulnya sudah tidak setara ya. Kita memang dalam tanda petik dipaksa untuk bergantung dan itu sudah berlangsung sampai hari ini kan. Sampai hari ini. Situasi sekarang kan semakin kompleks karena COVID terutama ya, pandemi ini. Nah, gua nggak ingin mengajak teman-teman sedulur-sedulur semua melihat masa depan menjadi sangat suram gitu. Seolah-olah kayak nggak ada. Terus kita mau ngapain kalau gitu? Nah, menurut lu masih ada peluang nggak sih untuk kita pelan-pelan memperbaiki atau paling tidak mengurai lah benang kusut ini? Ya, kalau peluang kita selalu punya peluang. Kemampuan kita untuk bertahan besar, sangat besar. Jadi kita ditekan-tekan dari segala sisi, kita masih bisa bertahan. Nah, persoalannya adalah kan selalu ketika kelompok-kelompok masyarakat mencoba untuk bertahan dengan kemampuan yang mereka punya, justru kan kebijakan negara nggak berpihak. Nah, mari kita lihat fenomena dalam 10-20 tahun terakhir. Nah, kalau kita mau bicara orang kaya baru gitu ya, nah itu kan anak-anak muda yang urusannya sama kebun. Nanam sengon, miara sapi gitu ya, punya kebun singkong ya. Nah, lalu kalau kesini-sini agak ke perkotaan udah mulai muncul kan franchise-franchise kecil yang gerobak-gerobakan itu kan banyak gitu. Nah, cuman dari supply chain-nya nggak dikelola kan, masih sporadis. Jadi kalau kita lihat beberapa usaha itu jalan, beberapa usaha juga nggak bisa terus gitu ya. Tapi dari yang bertahan ini artinya kita bisa melihat ini anak-anak muda yang nggak terafiliasi sama perusahaan besar, mulai dari nol, terbukti mereka bisa untuk menjalankan bisnisnya. Tapi kalau kita mau lihat fakta kita hari ini sesungguhnya juga kita masih punya peluang cukup besar